Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Para pemirsa sebangsa dan setanah air. Pada sesi sebelumnya, saya sudah membahas sistem hukum Pancasila pada bagian pertama. Dan pada kali ini saya masih akan melanjutkan pembahasan pada bagian kedua dengan judul yang sama. Tegaknya Pancasila akan menggusur sistem hukum kolonial dan membersihkan mafia-mafia hukum. Kita coba kilas balik pada materi sebelumnya, bahwa klasifikasi hukum meliputi satu, hukum tata negara, yakni aturan yang mengatur sistem kerja lembaga-lembaga negara. Hukum tata negara ini akan menciptakan berbagai sistem kerja dalam pengelolaan negara, antara lain sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem hukum, dan berbagai sistem-sistem yang lainnya. Yang kedua adalah hukum tata aturan masyarakat, yakni aturan yang mengatur perilaku masyarakat di dalam negara, antara lain meliputi aturan perilaku terhadap diri sendiri, aturan perilaku terhadap keluarga, aturan perilaku dalam bermasyarakat, aturan perilaku terhadap lingkungan, dan aturan perilaku terhadap negara. Pada sesi sebelumnya, saya sudah menyelesaikan pemaparan sampai aturan perilaku dalam bermasyarakat. Dan pada kali ini saya akan menyambung masuk penjelasan bagaimana aturan perilaku terhadap lingkungan sekitar. Aturan perilaku diri terhadap lingkungan sekitar antara lain meliputi selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita, menjaga ekosistem yang ada di sekitar kita, tidak boleh menjarah hutan, tidak boleh merusak siklus keseimbangan alam, dilarang penggunaan racun-racun kimia yang dapat merusak keseimbangan alam. Penambangan harus diikuti dengan upaya konservasi sumber daya alam dan tidak boleh merusak keseimbangan lingkungan, dan ketentuan-ketentuan lainnya untuk selalu menjaga keseimbangan lingkungan. Hukum tata aturan masyarakat berikutnya adalah kewajiban diri terhadap pemerintah atau negara. Meliputi, yang pertama adalah mentaati aturan-aturan negara. Kemudian mentaati kebijakan pemerintah, yakni kebijakan-kebijakan yang berlandaskan keseimbangan. Menunaikan kewajiban membayar pajak. Kemudian siap melakukan kewajiban bela pertahanan keamanan, baik dalam skala RT, kampung, desa, daerah, sampai skala negara. Yang terakhir adalah selalu membina, menanamkan kesadaran dan motivasi diri yang kuat untuk selalu menjaga sistem-sistem keseimbangan dalam negara. Perlu diketahui, semua aturan-aturan di atas bersifat mengikat, termasuk aturan perilaku terhadap diri sendiri. Artinya ada pengenaan sanksi jika melanggar. Karena mengikat, maka untuk tegaknya aturan-aturan tersebut dibutuhkan lembaga dan petugas penegak hukum. Terkait dengan lembaga dan petugas penegak hukum, maka bagaimana dengan model lembaga peradilan yang efektif, efisien? Ingat, salah satu parameter sistem keseimbangan adalah efektif dan efisien. Dalam penjelasan sebelumnya, bahwa sistem ketatanegaraan yang seimbang akan mampu menciptakan kehidupan yang sejahtera dalam keadilan. Dan kondisi keseluruhan masyarakat yang sejahtera, maka potensi terjadinya kasus-kasus pelanggaran hukum akan sangat minim. Jika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum berat, maka karakter orang tersebut memang sangat jahat dan sangat keterlaluan, sehingga sangat layak untuk mendapatkan sanksi hukuman yang cukup berat. Dengan minimnya kasus-kasus pelanggaran hukum, maka tidak diperlukan bermacam-macam lembaga peradilan. Inti permasalahan hukum, apakah itu terkait masalah agama, militer, maupun tata usaha negara, semua adalah sama, yaitu penyimpangan dari perilaku atau sistem keseimbangan. Sehingga proses dan keputusan hukumnya dikembalikan kepada prinsip-prinsip keseimbangan. Dan dengan hanya satu macam lembaga peradilan, maka akan terjadi penghematan anggaran negara yang cukup besar. Selain daripada itu, birokrasi lembaga peradilan tidak boleh berbelit-belit.
Penggunaan bahasa hukum juga harus sederhana, sehingga bisa dipahami semua kalangan dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Dan dalam kaitan ini juga tidak diperlukan lembaga-lembaga yang hanya memperumit proses-proses hukum. Kemudian bagaimana dengan struktur lembaga peradilan yang efektif dan efisien? Mulai dari posisi yang tertinggi di pusat, yakni lembaga Mahkamah Agung yang diketuai oleh Presiden. Kemudian di provinsi ada pengadilan tinggi yang diketuai oleh gubernur. Di kabupaten ada pengadilan negeri yang dipimpin oleh bupati. Begitu seterusnya sampai pada pengadilan tingkat desa atau kampung yang dipimpin oleh kepala desa atau kepala kampung. Perlu diketahui bahwa sesuai dengan kapasitasnya, khusus untuk pengadilan tingkat desa atau kampung, hanya mengadili kasus-kasus pelanggaran hukum yang ringan. Sebagai catatan untuk diingat, sebelumnya sudah saya uraikan dengan berbagai pembuktian bahwa sistem trias politika tidak sesuai dengan Pancasila dan pangkal rusaknya tatanan bangsa. Trias politika adalah sistem bagi-bagi kekuasaan yang meliputi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Dan sistem ini terbukti tidak efektif dan tidak efisien. Sistem ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga sering menimbulkan kekacauan karena tarik ulur kepentingan. Jadi fungsi lembaga legislatif dan yudikatif seharusnya dilaksanakan oleh lembaga eksekutif atau pemerintah. Presiden sebagai pimpinan lembaga eksekutif merupakan tiang utama penyangga sistem keseimbangan negara dan menjalankan fungsi sebagai ketua hakim tertinggi atau ketua Mahkamah Agung. Begitu juga dengan gubernur, bupati, dan seterusnya sebagai tiang penyangga keseimbangan atau hakim tertinggi di wilayahnya masing-masing. Dengan pola tersebut, maka keadilan atau keseimbangan akan lebih terjaga karena dikawal oleh pejuang-pejuang keseimbangan terbaik di wilayahnya masing-masing. Dan yang jelas, lembaga peradilan akan berjalan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya adalah lembaga-lembaga penegak hukum. Yang pertama adalah lembaga kehakiman, yakni lembaga yang mengadili dan memutus perkara hukum. Petugasnya adalah hakim dibantu dengan panitera. Hakim ini mulai dari hakim tingkat pusat sampai hakim tingkat kampung. Dan presiden adalah hakim tertinggi dalam suatu negara. Jadi meski fungsi hakim dijalankan oleh pemerintah, dijamin hal ini tidak akan mengganggu kerja pemerintah lainnya. Karena dengan penerapan sistem yang seimbang, kerja pemerintah menjadi simpel dan mudah, dan kasus-kasus pelanggaran hukum tidak akan banyak di tengah kondisi masyarakat yang sejahtera dalam keadilan. Kemudian yang kedua adalah lembaga kepolisian, yakni lembaga yang mengamankan, menyidik, dan menyelidiki orang-orang yang melanggar hukum. Petugasnya adalah polisi. Kemudian bagaimana dengan keberadaan institusi kejaksaan dan pengacara atau pembela? Seringkali dalam proses hukum yang seharusnya para penegak hukum bekerja sama untuk mengungkap kebenaran objektif atas kasus hukum. Tapi yang terjadi justru proses peradilan menjadi semacam pertarungan yang saling mengalahkan antara jaksa dan pengacara dengan hakim sebagai wasit atau jurinya. Parahnya, fakta-fakta banyak diputarbalikkan untuk berupaya memenangkan pertarungan oleh kedua belah pihak, meski ujung-ujungnya tidak sedikit yang berakhir dengan nego, melakukan transaksi jual-beli keputusan. Sungguh, fakta sikap hukum yang tidak bermoral dan sangat tidak sesuai Pancasila. Jadi proses pembuktian tidak perlu bertele-tele dengan berbagai permainan bahasa dan kata-kata, tapi harus simpel, cepat, akurat, dan objektif. Melihat kenyataan di atas, maka sebenarnya tidak diperlukan lagi institusi kejaksaan. Terlalu banyak mudaratnya. Sebenarnya fungsi penuntutan bisa dilakukan langsung oleh korban pelanggaran hukum.
Bisa juga dilakukan oleh saksi, termasuk di sini petugas kepolisian, sehingga akan lebih efisien. Sebagai catatan, sudah menjadi rahasia umum bahwa lembaga kejaksaan merupakan salah satu sarang dari oknum-oknum mafia hukum. Jadi berdasarkan kenyataan tersebut, maka lembaga kejaksaan tidak diperlukan dalam sebuah proses hukum. Sama halnya dengan lembaga kejaksaan, begitu juga dengan pengacara. Kita lihat realita maraknya penyalahgunaan fungsi pengacara. Antara lain, banyak pengacara-pengacara nakal berupaya menekan tuntutan, bahkan berupaya membebaskan terdakwa dengan membalikan fakta yang sebenarnya. Banyak pengacara yang menjadi calo terjadinya transaksi keputusan hukum antara tersangka atau terdakwa dengan oknum jasa maupun hakim. Dengan tidak diperlukannya pengacara, maka yang bisa membela terdakwa selain dirinya sendiri adalah saksi yang objektif. Kemudian bagaimana dengan lembaga pemasyarakatan? Coba kita lihat sisi negatif dari lembaga pemasyarakatan, antara lain. Ini yang sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak kasus suap untuk mendapatkan fasilitas di dalam LP yang lebih baik. Banyak tahanan yang keluar dari LP melakukan pelanggaran yang sama. Banyak kejahatan yang dikendalikan dari dalam LP, khususnya dalam peredaran narkoba. Kemudian sering terjadi perilaku penyimpangan seksual sesama jenis akibat hasrat yang tidak tersalurkan. Melihat kenyataan-kenyataan di atas, maka fungsi lembaga pemasyarakatan sangat tidak efektif untuk memberikan efek jera bagi narapidana. Bahkan justru banyak menimbulkan dampak-dampak negatif lainnya. Sehingga tidak diperlukan lagi lembaga pemasyarakatan sebagai tempat penahanan dan pembinaan narapidana. Kalaupun dibutuhkan tempat penahanan, maka sifatnya hanya untuk pengamanan sementara terhadap perilaku kriminal yang sedang menjalani proses hukum, dan cukup dalam tahanan kepolisian. Dengan tidak diperlukannya lembaga pemasyarakatan, maka sanksi atas pelanggaran hukum harus dirubah. Sanksi kurungan dihapus dan diganti dengan sanksi hukuman langsung. Dan perlu diketahui bahwa prinsip pengenaan sanksi hukuman adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sanksi harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat atau korban. Sanksi harus seimbang dengan tindak pelanggarannya. Sanksi sebisa mungkin memberikan efek jera bagi pelaku. Dan di dalam sanksi ada nilai pembinaan terhadap pelaku. Dan yang terakhir, sanksi harus memberikan jaminan kehidupan yang lebih tentram dalam masyarakat. Selanjutnya, bentuk sanksi-sanksi hukuman langsung. Antara lain, yang pertama adalah sanksi teguran atau peringatan. Yang kedua adalah sanksi pembinaan. Kemudian sanksi denda, bisa berupa denda materi atau kerja paksa. Kemudian sanksi hukuman fisik. Dan yang paling berat adalah sanksi hukuman mati. Sebagai catatan, sanksi hukuman langsung adalah sanksi yang berlandaskan prinsip-prinsip keseimbangan. Sanksi yang seimbang harus ditempatkan pada wadah sistem hukum yang seimbang. Sistem hukum yang seimbang ditempatkan pada sistem tata negara yang seimbang. Dan sistem tata negara yang seimbang akan menciptakan kehidupan yang sejahtera dalam keadilan. Kemudian dibentengi dengan hukum yang seimbang, maka akan mampu mewujudkan ketentraman dalam kehidupan. Berikut adalah penjelasan lebih spesifik tentang sanksi-sanksi hukuman secara langsung. Yang pertama adalah sanksi teguran atau peringatan. Ini sanksi yang teringan untuk pelanggaran hukum yang tidak merugikan pihak lain. Artinya pelanggaran hukum terhadap diri sendiri. Contohnya, tidak menjaga kebersihan diri, makan yang tidak seimbang, dan mengkonsumsi makanan yang tidak baik, dan lain-lain. Sanksi ini diberikan oleh hakim secara tertulis melalui sebuah proses peradilan yang sederhana. Jika tidak ada perubahan perilaku, maka sanksi bisa ditingkatkan menjadi sanksi pembinaan ataupun sanksi denda.
Kemudian yang kedua adalah sanksi pembinaan. Ini masih tergolong sanksi ringan. Contoh dari sanksi pembinaan antara lain, wajib melakukan puasa bagi yang tidak mampu mengendalikan nafsu makannya. Wajib meminta maaf kepada korban di hadapan masyarakat bagi pelaku yang bicara menyakiti atau merendahkan pihak lain. Wajib melakukan bersih lingkungan bagi orang-orang yang tertangkap membuang sampah sembarangan. Wajib melakukan penghijauan bagi yang kedapatan menebang pohon di kawasan yang dilindungi, dan lain-lain bentuk sanksi pembinaan. Kemudian yang ketiga adalah sanksi denda. Sanksi ini lebih berat dari sanksi pembinaan. Pelaku pelanggaran hukum wajib membayar denda materi dalam bentuk uang atau barang dengan nilai yang sesuai dengan keputusan hakim. Namun jika yang bersangkutan tidak memiliki cukup uang atau barang, maka bisa dibayar dengan kerja paksa atau sukarela. Contoh atas pelanggaran ini antara lain, transaksi ekonomi yang merugikan pihak lain, maka akan dikenakan denda yang lebih besar dari nilai kerugian yang ditimbulkan. Kemudian kasus-kasus penipuan ringan, kasus pencurian ringan. Kemudian menjarah hutan dalam skala kecil akan dikenakan denda untuk membiayai proses penghijauan sampai tumbuh besar dengan skala areal yang lebih luas. Yang keempat adalah sanksi hukuman fisik. Kasus-kasus yang dikenakan sanksi hukuman fisik yaitu, yang pertama adalah kasus penganiayaan yang menimbulkan luka fisik. Untuk menjaga rasa keadilan di masyarakat, maka harus ada sanksi pembalasan fisik yang seimbang. Bagi orang yang dengan sengaja melukai orang lain, maka sanksi hukumnya, pelaku harus merasakan sakit atau dilukai pada bagian yang sama. Tapi jika pelanggaran tersebut dilakukan berulang kali, maka sanksi hukumnya bisa diperberat. Yang kedua adalah sanksi hukuman fisik bagi pelaku kriminal. Bagi pencuri yang sudah menjadi kebiasaan, maka sanksi hukumnya adalah dilemahkan potensi bagian tubuhnya yang biasa digunakan untuk mencuri. Begitu juga sanksi untuk penipu yang sudah menjadi profesi. Untuk perampasan barang dengan intimidasi, berarti lebih dari 2 bagian tubuh yang harus dilemahkan. Untuk perampokan yang menyebabkan korban luka, selain menjalani hukuman pelemahan bagian tubuh, juga harus mendapatkan sanksi balasan luka yang sama dengan korbannya. Berikutnya, sanksi hukuman fisik bagi pelaku perzinahan. Untuk pelaku zina yang belum menikah, bisa diterapkan hukum cambuk seperti yang sudah berjalan di Provinsi Aceh Nangro Darussalam. Untuk pelaku zina yang belum menikah dan melakukan zina dengan lebih dari 1 orang, maka sanksinya selain hukum cambuk, juga dilakukan pelemahan hasrat seksual. Bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga, selain mendapatkan hukuman cambuk yang lebih berat, juga pelemahan hasrat seksual. Kemudian yang terakhir adalah sanksi hukuman mati. Orang yang dengan sengaja membunuh orang lain, maka sanksinya adalah hukuman mati. Hukuman mati bisa diperingan menjadi hukuman denda jika pihak keluarga atau ahli waris yang meninggal memaafkannya. Denda tersebut dibayarkan kepada ahli waris korban. Hukuman mati juga dikenakan bagi pelaku kriminal sadis yang menyebabkan korban meninggal. Sanksi hukuman mati juga diberlakukan bagi pelaku korupsi dengan nominal uang yang besar yang dilakukan pejabat negara. Hukuman mati juga untuk pengedar-pengedar narkoba. Nah, sebagai catatan, tindak-tindak pelanggaran hukum yang belum termasuk di atas, maka sanksinya mengacu pada prinsip-prinsip pengenaan sanksi di atas. Dari keseluruhan uraian di atas, maka kita sudah sampai pada kesimpulan sebagai berikut. Klasifikasi hukum secara umum sangat simpel, meliputi hukum tata negara dan hukum tata aturan masyarakat. Hukum tata aturan masyarakat meliputi aturan perilaku terhadap diri sendiri, aturan diri terhadap keluarga, aturan diri dalam bermasyarakat, aturan perlakuan terhadap lingkungan, dan kewajiban pribadi terhadap negara.
Lembaga peradilan harus profesional dan menjunjung tinggi keadilan atau keseimbangan. Untuk sanksi hukum yang efektif dan efisien adalah sanksi hukum secara langsung. Dengan sistem hukum yang berkeadilan, ditunjang dengan sistem pemerintahan dan ekonomi yang seimbang dan profesional, maka akan terwujud kondisi negara yang sejahtera dalam keadilan, hidup rukun bersatu dalam ketenteraman, dengan balutan lingkungan yang indah dan asri. Demikian gambaran sistem hukum yang seimbang. Untuk materi selanjutnya adalah membongkar banyak kebohongan dalam sistem pendidikan saat ini. Dan bagaimana gambaran sistem pendidikan yang seimbang dan mencerdaskan masyarakat? Maka ikuti pada pemaparan sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih.